Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti presentasi pada hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Lydia MP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melancarkan kegiatan presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raini Kamilia yang akan bertugas sebagai moderator dalam sesi presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Di sini saya bersama teman-teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Chef Henry Ismawan dengan NPM 014. Perkenalkan, nama saya Leilani Aprilia dengan NPM 007. Perkenalkan, nama saya Ali Fabrianti dengan NPM 019. Perkenalkan, saya Dimas Bintang Pabian dengan NPM 015. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Fitria dengan NPM 012. Perkenalkan, nama saya Hilma Himatul Alia dengan NPM 008. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dengan topik jasa perbankan. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut pemateri pertama kita kepada Najwa. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah ini waktunya. Yang pertama ada pengertian jasa perbankan. Jasa perbankan adalah segala bentuk layanan yang disediakan oleh bank kepada nasabah, baik individu, perorangan, maupun badan usaha perusahaan, dengan tujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan. Jasa ini mencakup beberapa kategori utama, yaitu ada penghimpunan data. Data bank bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan. Selanjutnya ada penyaluran dana. Setelah menghimpun dana, bank menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Terus ada layanan transaksi keuangan. Bank juga menyediakan berbagai layanan untuk mempermudah transaksi. Selanjutnya ada layanan investasi. Untuk nasabah yang ingin mengembangkan kekayaan, bank juga menawarkan banyak berbagai layanan investasi. Yang terakhir ada layanan konsultasi keuangan. Bank juga menyediakan jasa konsultasi untuk membantu nasabah mengelola dan merencana keuangan mereka. Jadi jasa perbankan bukan hanya soal menabung dan meminjam uang, tetapi juga mencakup layanan transaksi, investasi, dan juga konsultasi untuk membantu nasabah mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Dilanjut kepada Dimas. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikannya. Untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip perbankan. Prinsip perbankan itu adalah seperangkat prinsip dasar yang mengatur kegiatan perbankan dan hubungan antara bank dengan nasabah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan kepercayaan terhadap industri perbankan. Next. Baik, terima kasih. Dilanjut kepada Alia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini ada aktivitas perbankan, yaitu yang pertama adalah menghimpun dana atau funding. Menghimpun dana adalah kegiatan bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro,
dan deposito. Bank menerima dana tersebut dengan memberikan imbalan berupa bunga atau hadiah untuk menarik minat masyarakat menabung. Terus, yang kedua adalah menyalurkan dana atau lending. Penyaluran dana adalah aktivitas bank memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Yang selanjutnya adalah memberikan jasa keuangan lainnya atau servis. Selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai jasa keuangan penunjang untuk mendukung kelancaran aktivitas utama tersebut. Jasa ini bisa berupa meliputi transfer dana, inkaso atau clearing, jual beli valuta asing, layanan kartu bank atau safe deposit box. Baik, dilanjut saya akan mengembalikan lagi kepada Dimas untuk melanjutkan materi tentang prinsip tersebut. Baik, mohon maaf sebelumnya, maksud saya tadi itu next slide-nya ya, bukan next pemateri begitu ya. Oke, kembali kepada materi. Ada juga prinsip-prinsip perbankan yang dipegang oleh perbankan itu ada 4 di sini ya. Yang pertama ada prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Prinsip kepercayaan ini menyatakan bahwa kegiatan operasional bank itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Nasabah itu mempercayakan dana mereka kepada bank untuk dikelola dengan aman dan profesional. Kepercayaan ini menjadi modal utama bagi bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Jika kepercayaan hilang atau karena misalnya bank gagal membayar simpanan nasabah, maka reputasi dan keberlangsungan bank itu akan terancam. Yang kedua ada prinsip mengenal nasabah atau know your customer. Bank harus mengenali dan memahami identitas, karakteristik usaha, dan transaksi nasabah. Ini penting untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank harus mengenal identitas dan profil risiko nasabah untuk mencegah penyalahgunaan jasa bank seperti untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme yang tadi disebutkan. Kewajiban bank dalam prinsip ini yaitu yang pertama ada melakukan identifikasi dan verifikasi data nasabah, kemudian memantau transaksi yang mencurigakan, lalu melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Yang ketiga ada prinsip kerahasiaan atau confidential principle. Bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah dan informasi tentang nasabah itu, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Informasi mengenai data nasabah itu yang dapat dibuka dalam kondisi tertentu, misalnya permintaan dari aparat penegak hukum dengan syarat khusus, dan juga untuk keperluan perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian prinsip yang selanjutnya ada prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Prinsip kehati-hatian ini menyatakan atau mendefinisikan yaitu bank wajib mengelola risiko dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencegah kegagalan sistematik. Setiap aktivitas perbankan, khususnya dalam penyaluran kredit, harus didasarkan pada analisis kelayakan yang mendalam. Implementasi dalam bank yang berprinsip kehati-hatian ini, yang pertama ada analisis kredit secara menyeluruh yaitu 5C. Karakter, kapasitas, kapital, collateral, and condition. Yang kedua, pengawasan internal yang ketat. Yang ketiga, pembentukan cadangan kerugian kredit. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dilanjut kepada Lailani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perbankan. Ditinjau dari fungsi kepemilikan dan prinsip operasional perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Jenis-jenis perbankan dibedakan berdasarkan beberapa aspek, yaitu ada berdasarkan fungsi yang dijalankan, yang kedua ada berdasarkan kepemilikan, dan yang ketiga ada berdasarkan prinsip operasional. Nah, yang pertama ini ada berdasarkan fungsi yang dijalankan. Ada dua jenis bank, yaitu ada bank umum dan juga bank sentral. Bank perkreditan rakyat. Yang pertama ada
bank umum. Definisi dari bank umum tersebut yaitu ada bank yang melayani masyarakat secara luas, baik individu maupun perusahaan untuk berbagai jenis transaksi keuangan. Layanan daripada bank umum yaitu menerima simpanan, menyalurkan kredit atau pinjaman, menyediakan jasa pembayaran, dan investasi dan layanan keuangan lainnya. Jenis-jenis bank umum ada BCA, BRI, dan juga Mandiri. Nah, ciri khas dari bank-bank tersebut yaitu fleksibel, cakupan layanan luas, dan dapat digunakan berbagai kebutuhan seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan lain-lain. Selanjutnya ada BPR atau juga disebut Bank Perkreditan Rakyat. Definisi dari BPR tersebut yaitu bank yang lebih fokus melayani usaha kecil, mikro, dan masyarakat pedesaan. Layanan dari BPR tersebut yaitu memberikan kredit dan menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka. Bank ini tidak melayani transaksi pembayaran seperti kartu kredit, transfer antar bank, atau pembayaran elektronik. Contoh dari BPR tersebut yaitu ada BPR Nusamba dan juga BPR Arta Surya. Ciri khas daripada BPR tersebut yaitu fokus pada pinjaman kecil, akses lebih mudah bagi masyarakat pedesaan atau pengusaha mikro. Namun layanan ini lebih terbatas dibanding bank umum. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut kepada Acep Hendy, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang kedua, yaitu dari jenis-jenis perbankan, yaitu tentang jasa perbankan berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan, nah, dalam dunia perbankan sendiri, bank dapat dibedakan berdasarkan kepemilikannya. Nah, dari berdasarkan kepemilikan tersebut, ada 4 kategori utama. Yang pertama yaitu ada bank milik negara. Nah, di mana bank milik negara itu yaitu jenis bank ini dimiliki dan juga dikelola oleh pemerintah. Modalnya berasal dari negara dan juga tujuannya adalah untuk mendukung perekonomian sosial. Nah, dalam bank milik negara ini dengan dicontohkan ada Bank BNI, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan juga BTN, Bank Tabungan Negara, dan juga yang lain-lainnya dan juga bank swasta yang tabungan negara. Oke, yang kedua itu ada bank swasta sosial, di mana bank ini dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri, baik individu maupun badan usaha, yang fokus utamanya yaitu adalah mencari keuntungan dan juga tetap mendukung kegiatan ekonomi nasional. Contoh dari bank swasta tersebut ada Bank BCA, Bank Sentral Asia, dan juga Bank IMB Niaga. Nah, yang ketiga itu ada bank asing, di mana bank asing adalah bank yang sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh pihak luar negeri, baik perorangan maupun lembaga. Biasanya mereka membuka cabang di Indonesia untuk memperluas jaringan global. Contohnya dari bank asing tersebut, di sini ada Citibank, ada Standard Chartered, pokoknya banyak ya. Untuk dari bank asing itu kayak dari bank luar negeri yang ingin membuka cabang di Indonesia gitu loh. Yang keempat yaitu yang terakhir ada bank campuran. Ini bank campurannya itu biasanya modalnya berasal dari kerjasama antar pihak lokal dari pihak dan maupun dari pihak asing. Bank ini biasanya terbentuk menjadi bank konvensional ataupun bank syariah. Nah, contohnya dari bank ini yaitu bank hasil kerjasama antar bank dalam negeri dan juga bank asing. Seperti itu, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dilanjut kepada Hilma, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan prinsip operasional. Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip bunga dan sistem keuangannya tradisional. Ciri-cirinya menggunakan sistem bunga dalam bentuk simpanan baik tabungan atau deposito dan pinjaman atau kredit. Keuntungannya adalah fleksibel dalam transaksi dan lebih familiar di masyarakat. Yang kedua ada bank syariah. Bank syariah berpotensi berdasarkan prinsip hukum Islam yang mengharamkan riba atau bunga.
dan ketidakpastian serta judi. Ciri-cirinya menggunakan sistem bagi hasil. Keuntungannya adalah transaksi lebih adil dan transparan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan sesuai syariat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan dari awal sampai akhir presentasi tentang jasa perbankan kali ini. Kesimpulannya, jasa perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan layanan keuangan yang memfasilitasi penyimpanan, peminjaman, dan keterbukaan dan transaksi. Prinsip perbankan seperti kehati-hatian dan keterbukaan menjadi dasar operasional yang sehat dan terpercaya. Dengan berbagai jenis layanan yang ditawarkan, bank membantu masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih aman, efisien, dan modern. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung presentasi pada hari ini. Terima kasih kan saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sesi ini dengan antusias. Mohon maaf apabila selama saya memandu acara ini terdapat kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.